الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, ibadallah, sungguh banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita adalah nikmatul iman wal Islam. Maka tugas kita adalah mensyukuri nikmat Islam dan nikmat iman yang ada di dalam hati kita dan teraplikasi dalam keseharian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita agar menjaga keimanan dan keislaman kita. Bahasa yang lain adalah ketakwaan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan kamu berserah diri. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan semoga selalu ditambah kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan kita yang akan menjadi pembuka pintu surga di akhirat kelak. Dan semoga salawat dan salam juga terlimpah kepada keluarga beliau dan kepada para sahabat-sahabat beliau dan kepada para tabi'in dan kepada setiap orang yang mengikuti beliau hingga datangnya akhir zaman. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan setiap orang yang melakukan kesalahan, yang terbaik dari mereka adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat atau kesalahan atau dosa adalah sebuah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka ambillah, dan apa yang dilarangnya daripadamu, maka tinggalkanlah. Maksiat, kaum muslimin ibadallah, memiliki dampak. Dan di antara dampaknya yang paling mempengaruhi ibadah kita dan ketakwaan kita kepada Allah adalah gelapnya hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu, yakni maksiat, menutupi hati mereka. Ma'asyiral muslimin ibadallah, mari kita perhatikan, kita lihat
bagaimanakah keadaan orang alim yang berbuat maksiat. Sebagai contoh, pernah terjadi pada diri Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ketika beliau mengeluhkan akan hafalannya pada gurunya, yakni Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Padahal Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau memiliki hafalan yang sangat luar biasa. Di usia 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Kemudian beliau pun mengatakan, aku telah menghafal Al-Quran ketika usia 7 tahun. Dan aku pun telah menghafal Al-Muwatta, kitab hadis yang ditulis oleh Al-Imam Malik ketika aku berumur 10 tahun. Dan aku telah berfatwa, diizinkan berfatwa oleh para ulama ketika aku di usia 15 tahun. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, yang mana ini perlu kita ingat, terutama bagi kita-kita yang sedang menuntut ilmu, yang sedang belajar, santri muda ataupun santri tua, dan semua kita adalah santri penuntut ilmu, baik di dalam markas Nusantara Al-Hijrah ini ataupun di luar. Kita semuanya adalah penuntut ilmu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, syakautu ila waqi'i su'a hifzi. Aku pernah mengeluh kepada Al-Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Dan beliau memerintahkanku, menganjurkan kepadaku agar meninggalkan maksiat. Wa akhbarani, dan dia memberitahuku bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Maksiat, ma'asyiral muslimin ibadallah, dapat dilakukan oleh seseorang dalam kondisi terang-terangan, dan bisa juga dilakukan dalam kondisi sendiri. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Thauban radhiyallahu taala anhu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amsala jibali tihamata bidan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh aku mengetahui suatu kaum dari umatku yang kelak akan datang pada hari kiamat dengan banyak kebaikan seperti gunung Tihamah. Akan tetapi fayaj'alaha Allahu haba'an mansura, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pahala tersebut. Qala Thauban, berkata Thauban, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Berkata Thauban, wahai Rasulullah, gambarkan kepada kami bagaimana ciri-ciri mereka, agar kami tidak tergolong pada mereka, sementara kami tidak mengetahui. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ama innahum ikhwanukum, mereka itu adalah saudara-saudara kalian, wa min jildatikum, dan kulitnya pun sama seperti kalian, ya'khuduna minal lail kama ta'khudun, mereka pun mengambil bahagian daripada malam untuk beribadah kepada Allah sebagaimana kalian beribadah di waktu malam. Walakinnahum, akan tetapi mereka, aqwamun, suatu kaum, idza khalau bi maharimillah intahakuha, apabila mereka sedang sendiri dan berhadapan dengan maksiat, maka mereka menyingkap tabir maksiat tersebut.
Kaum muslimin ibadallah, sekarang yang terpenting bagi kita adalah menjauhi maksiat. Namun bagaimanakah cara agar kita bisa terjauh daripada maksiat, terbebas daripada maksiat? Setiap kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan jatuh dalam maksiat. Akan tetapi hendaknya setiap kita waspada dan berhati-hati agar tidak jatuh dalam maksiat. Ada beberapa sebab yang akan khatib sampaikan agar terbebas daripada maksiat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang pertama yang menyebabkan seseorang jatuh dalam maksiat adalah lemahnya iman, lemahnya akidah yang sahih. Karena kurangnya ilmu, maka kurang pula lah imannya, kurang ma'rifatullahnya, kurang mengenal Allah, kurang muraqabatullahnya. Kalau iman seseorang kuat, maka ia akan mengedepankan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia akan berfikir sebelum dia berbuat. Yang kedua, di antara sebab seseorang melakukan maksiat adalah teman bergaul yang jelek. Teman bergaul yang jelek. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum may yukhalil." Seseorang akan mencocoki kebiasaan saudaranya, teman karibnya, sahabatnya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perhatikan siapa yang kau jadikan teman karib. Banyak maksiat yang terjadi dikarenakan teman dekat. Banyak maksiat yang tidak diketahui, akan tetapi karena berteman dengan teman baru, teman dekat, dan dijadikan sebagai teman dekat, maka dia melakukan maksiat dan dia menjadi tahu maksiat ini dan maksiat itu yang sebelumnya dia tidak tahu. Sebab yang berikutnya yang menyebabkan seorang melakukan maksiat adalah banyaknya waktu luang. Dua nikmat yang Nabi SAW katakan, kebanyakan manusia lalai daripadanya. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai daripadanya adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Maksiat dapat dilakukan karena waktu yang tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat dapat digunakan, maksiat dilakukan tatkala ada waktu kosong, waktu senggang yang tidak diisi dengan ketaatan kepada Allah. Dan maksiat dilakukan karena badan sehat, badan yang sehat, badan yang kuat. Maka Nabi SAW berpesan kepada kita tentang dua nikmat ini. Sebab yang berikutnya yang menyebabkan seorang jatuh dalam maksiat adalah dekat dengan tempat-tempat yang dapat membangkitkan syahwat. Seperti contohnya duduk-duduk di pinggir jalan, karena syahwat akan bangkit pada awalnya lewat pandangan mata. Terkait dengan hal ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wal julusa bit turuqat." Janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Pesan dari Nabi SAW yang kebanyakan kita saat ini menganggap remeh perkara ini.
iyyakum wal julusa bit turuqat. Janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Faqalu, maka para sahabat mengatakan, ma lana buddun, wahai Rasulullah, itu kebiasaan kami. Itu kebiasaan kami. Innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Itu tempat-tempat kami berbincang-bincang, berdiskusi. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza abaitum ilal majalisi fa'atu at-tariqa haqqaha. Kalau kalian tidak mau mencari tempat yang lain untuk duduk-duduk, maka Nabi mengatakan, berikan hak jalan. Qalu wa ma haqqut tariq. Para sahabat mengatakan, apa itu hak jalan ya Rasulullah? Qala ghaddul basar, tundukkan pandangan. Wa kaful adha, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wa raddus salam, jawab salam. Wa amrun bil ma'ruf, perintahkan kepada yang ma'ruf. Wa nahyun 'anil munkar, cegah perbuatan mungkar. Kalau kita tidak bisa menundukkan pandangan, kalau kita tidak bisa memerintahkan orang kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar, maka tinggalkanlah duduk-duduk di pinggir jalan. Dan ini akan menyelamatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Ahmadu rabbi wa ashkuruh وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat rasanya manis di awal, berujung kesengsaraan, kesulitan, dan hilangnya keberkahan. Dan pada akhirnya di akhirat akan mendapatkan persidangan yang berat dan hukuman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan kecuali kita semuanya berupaya meninggalkan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a." Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa semuanya. Tidak ada jalan kecuali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah jalan keberuntungan dan keselamatan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala
Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, kami memohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, kami memohon kepadamu, tunjukilah kepada kami kebenaran itu adalah kebenaran, dan berikan kepada kami rezeki untuk melakukannya, dan tunjuki kepada kami keburukan itu adalah keburukan, dan berikan kami kemampuan untuk meninggalkannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat yang penuh berkah ini, jangan lewatkan hari ini kecuali dengan mengisinya dengan zikir yang paling utama, yaitu bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik hari di mana kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hari Jumat. Maka isilah hari kita yang mulia ini dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, himani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan